ikut sekolahan tentang TK itu selalu mendorong ibu itu memberi makanan, memberi stimulan, mengajak bicara, ngajak bermain itu karena kejar-kejaran sama usia itu. Ya, ibu kalau bermain dengan ayah atau ayah main sendiri dengan ibu? Ya kan, bener kan yang saya bilang, ibu ayahnya diajak ya. Ayah itu kalau ngajak anak-anak itu ayahnya, ayah ajak ngomong, ajak jalan, ajak cerita-cerita, ajak bermain bersama gitu loh. Sama apa? Ayahnya nggak patio ya gitu. Ya, tolong ayahnya diajak. Kalau malam-malam mau tidur itu loh bu, diajak cerita sama anak-anak tidur, diajak ngomong. Oh jangan ngomong masalah gosip-gosip terus ya, masalah-masalah di HP-HP. Ajak ngomong sama suami, Pak, aku tadi ke LGS, jari ini penyuluh KB jenenge Bu Susi ku yo. Sampai ini ku disuruh ngajak bermain anak, ngajak ngobrol, main itu bu asal deket berdua kayak gitu loh. Anak itu udah nyaman sama bapaknya, apalagi dipeluk, apalagi dicium, apalagi disanjung. Bukan ibunya loh ya, saya ini ngomong anaknya ya, bukan ibunya ya. Nah itu ucapan terima kasih, ucapan sayang, kata-kata yang lembut itu sangat bagus untuk otaknya anak. Kemaluan kita dengan menggunakan celana dalam yang bersih ya, itu pada saat mau berangkat itu kita sudah pipis ya, kemudian menggunakan celana yang baik, rapi, tidak usah pakai celana jeans, pakai baju rok biasa saja atau pakai kulot nggak apa-apa karena akan dilepas. Setelah itu duduk manis dengan kaki yang dibuka, tarik nafas. Ingat wajah bayimu, ingat wajah suamimu, sudah direkam juga nih. Tahu-tahu selesai mbak, udah 15 menit selesai dan itu dipakai untuk 8 tahun. Nah enaknya tuh IUD seperti itu. Itu biasanya di kulit, di flek-flek itu memang betul. Itu juga ada pengaruhnya dari alat kontrasepsi, obat-obat kontrasepsi itu jangka panjang. Kalau awal sekarang mungkin tidak, tapi nanti lama-lama bertahun-tahun akan timbul itu. Kemudian efek-efek yang lainnya ya kegemukan. Nah itu juga dari pil dan suntik setelah implan. Kalau implan 3 tahun ya, enggak ya, berarti bisa kalau mau rajin ini masih dicerna ini, makanya nggak komen ya, masih merenung gitu ya. Masih saya pernah bu nemenin yang udah keringet dingin yang jagung-jagung itu loh bu ya, tak ajak masuk itu udah aduh udah kayak dunia mau runtuh gitu ya, saya ajak ngobrol gitu, sudah selesai tak bu? Sudah, makanya jenengan mikirnya anu padahal enggak, sebentar selesai, karena dia udah konsentrasinya kan ke saya ajak ngobrol ini dengan peringatan dengan ini saya alap lagi ini udah ya ini udah selesai. Bidannya kan nggak mikir, nggak lihat lagi bentuk-bentuknya, udah sama semua kalau bidan gitu kan, begitu masuk selesai udah. Dijamin rahasianya nggak akan dibocorin bentuknya kayak apa. Nah tadi ya. Nih, monggo yang mau KB MKJP langsung menghubungi kader setempat. Nanti biar diantarkan, ditemani. Wis aja kan mikir pil bendina diombe kayak enggak. Nah, lebih baik itu ya MKJP IUD sama implan. Praktis 3 tahun kayak apa nih susu atau implan IUD 10 tahun. Nah, itu pas banget. Nah, untuk kita ini. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah? Jelas kok, ngomong ada pakarnya, jangan lewatkan ya. Monggo ibu-ibu. Lek gak ditakon bisi-bisi ae wis nang kadhe aku ditakon ngene lho tadi. Kok timbang getun lho. Oh iya wis. Siapa? Kakekno mikir wis. Siap buanter. Merosot. Kayak gini. Masuknya gini. Begitu sampai di lokasi, T-nya ini buka. Dilepas itu langsung buka gini. Nah, posisi buka ini kemungkinan tidak pas, masih belum. Akhirnya begitu kena darah haid kita di dalam rahim, IUD-nya ikut keluar. Oke, bisa juga yang ketiga aktivitas ibu, aktivitasnya terlalu
keras pada saat IUD masih dipasang. Mungkin pada awal-awal pemasangan kita memang harus istirahat sebentar itu dari kegiatan ngangkut batu bata, ngangkut batu, ngangkut kayu zaman dulu ya. Jadi banyak-banyak istirahat dulu. Satu, artinya uang pengganti hari tidak kerja selama 3 hari. Uangnya berapa Mas Rafiq? 400 ya? 400 ya Mbak Mona? MOP 400.000 ada biaya pengganti untuk tidak kerja selama istirahat MOP. Nah sekarang prosesnya MOP nanti dibius lokal, tidak total ya, mulai dari pinggang ini di area kemaluan Bapak. Kemudian lokasinya mau tahu Ibu? Nggak usah mesem-mesem, nggak usah guyung-guyung, biasa aja, jenengan juga ngerasain. Ini burungnya Bapak? Lah aku nggak bawa alat peraga, jadi tangan ya. Ini Bapak pada saat ejakulasi akan keras macam ini. Lah di bawahnya ini itu nanti akan ada pelukaan. Diambil saluran Bapak itu ada 2, saluran sperma dan saluran air mani. Nah, air mani ini yang nanti akan membuat Bapak menjadi aku nih ngomongnya ya roto ya apa ya, mengeras gitu ya. Nah itu, nah kalau MOP saluran sperma ini yang akan dipotong, saluran mani ini tidak apa-apa Ibu, tetap. Jadi pada saat berhubungan dengan Ibu, air mani ini tetap akan membuat Bapak tegak dan akan bisa nyun sewu mengeluarkan itu ke dalam vagina Ibu. Tapi sudah tidak ada kandungan spermanya gitu. Nah, ini nanti akan dilukai sama dokter di sini, kemudian saluran sperma itu akan dipotong sehingga air mandinya tidak berisi dengan sperma, dan ini akan ditutup dengan plester saja, tidak dijahit loh, tutup di plester saja. Penyembuhan dengan obat akan sembuh tertutup sendiri, istirahat selama 4 hari dengan tidak bekerja yang terlalu berat, tidak melewati polisi tidur. Itu mengganggu loh Bu, polisi tidur itu. Duduk gitu ya. Kalau bapaknya naik sepeda motor. Soalnya kejadian saya didatangi sama MOP, Bu saya kok flek ya. Ternyata keseringan melewati perumahannya itu banyak polisi tidur. Nah itu istirahat dulu. Kemudian selama 20 kali ejakulasi artinya berhubungan dengan Ibu, selama 20 kali itu harus menggunakan kondom dulu, menghabiskan. Siapa tahu di dalam saluran sperma yang sudah ada di batangnya Bapak ini masih ada isinya. Yang dipotong kan nih di sini nih salurannya. Lah yang di dalam saluran Bapaknya ini kan masih ada nih salurannya. Nah, takutnya spermanya masih ada di sini. Jadi begitu Bapak nyensewu nyemprot itu supaya spermanya keluar semua juga. Itu harus menggunakan kondom selama 20 kali ejakulasi. Setelah itu 20 kali selesai, sudah tidak perlu pakai kondom lagi. Aman guys, insya Allah ya. Gitu. Begitu? Ada yang ditanyakan? Syaratnya Bapak Ibu minimal usia 35 tahun untuk Ibu, Bapak juga 35. Tapi kalau anaknya sudah merecel dan Ibu sudah tidak bisa ber-KB lagi, itu boleh, sama dokter dibolehkan. Yang penting Ibu sifatnya darurat ya, Ibunya udah nggak bisa pakai alat kontrasepsi lainnya, Ibunya sakit-sakitan, Bapaknya diizinkan sama dokter untuk MOP. Kemudian anaknya udah 5, 7, 12 kayak gitu, boleh. Kalau mau lebih mantap lagi silakan datang ke balai, tapi sama bapaknya. Nah, nanti di sana tak lihatkan gambar-gambarnya. Ya. Ya.